Penyerang pinjaman Sriwijaya FC, Beto Gonçalves, memanfaatkan waktu setelah latihan rutin untuk menambah porsi latihan secara mandiri. Hal ini dilakukannya agar performanya tetap terjaga meski kompetisi Liga 2 belum pasti kapan bergulir kembali. Beto Gonçalves juga kecewa dengan ditundanya kompetisi yang seharusnya mulai kembali pada pertengahan Oktober ini. Beto mengaku latihan tanpa kompetisi akan menimbulkan kejenuhan pemain. Ya, jenuh ya kita begini. Makanya tadi saya bilang, kita sudah, bukan saya sendiri, saya 4 bulan ya di Brazil waktu itu, libur dekat keluarga karena situasi pandemi itu sulit ya. Jadi saya ingin dekat dari ibu saya, bapak saya, anak yang di Brazil. Tunggu lama sekali ya, tapi di sana tetap jaga diri, latihan ya hampir setiap hari. Terus kembali ke sini, kita sudah memang motivasi, mau mulai bulan Oktober, semua sudah memang siap. Tiba-tiba berhenti, bagaimana perasaan kita ya? Langsung frustrasi ya, karena memang kita siap untuk memang kompetisi sudah fit, sudah pengen memang minggu depan sudah mulai, tiba-tiba ditunda, jadi ya frustrasi ya. Meski belum mengetahui kompetisi dilanjutkan atau dihentikan, Beto mengajak pemain Sriwijaya FC lain untuk fokus dan menjaga semangat berlatih. Skuad Sriwijaya FC menggelar latihan terakhirnya di Stadion Madya Bumi Sriwijaya Palembang sebelum diliburkan selama 4 hari pada pekan depan. Dalam latihan kali ini, skuad Sriwijaya FC menggelar pertandingan internal antar sesama pemainnya. Kebijakan ini diambil agar punggawa Sriwijaya FC tidak merasa bosan berlatih. Terlebih saat ini masih belum ada kejelasan kapan kompetisi akan kembali bergulir. Meski tim diliburkan, para pemain Sriwijaya FC tetap berada di Palembang dan akan melakukan sejumlah agenda lain di luar jadwal latihan rutin. Kita libur 4 hari. Ya biar pemain gak jenuh, tapi di samping kita libur itu liburnya bukan libur pasif, tapi aktif. Ya kita mungkin ada buat kejuaraan happy game dengan bulu tangkis, tenis meja, mancing ke pulau Kemarau atau kemana gitu. Liburnya aktif. Setelah jeda waktu libur berakhir, para punggawa Sriwijaya FC akan langsung menggelar latihan rutin dengan sejumlah program latihan yang telah disusun oleh jajaran pelatih skuad Laskar Wongkito. Meski belum ada kepastian terkait penyelenggaraan kompetisi Liga 2 musim ini, Sriwijaya FC tetap mempersiapkan diri. Menghindari kebosanan pemain selama berlatih, Sriwijaya FC memberikan kelonggaran libur selama 4 hari pemainnya. Ditundanya kompetisi pada pertengahan Oktober ini, Sriwijaya FC memiliki waktu persiapan tambahan 1 bulan. Selain untuk persiapan, Sriwijaya FC juga memberi kesempatan tim sepak bola Kabupaten Kota di Sumsel untuk menjadi lawan latih tandingnya. Kita inginkan kepada Bupati atau Wali Kota se-Sumatera Selatan, kalaupun ingin mengajak tim SFC bermain di Kabupaten Kota, dipersilakan untuk kita berkomunikasi sehingga pemain juga tidak merasa bosan karena kompetisi masih lama juga, dan kita sudah sepakat dengan para coach kita akan menerima tantangan dari kabupaten kota yang manapun berada di wilayah Sumatera Selatan. Tidak juga, bisa juga dari tokoh masyarakat untuk mengundang para tim-tim SFC yang akan bermain di kabupaten kota. Di tengah ketidakjelasan penyelenggaraan kompetisi Liga 2 musim ini, Sriwijaya FC berharap kompetisi kasta kedua di tanah air tetap digelar November nanti. Sambil menunggu kepastian PSSI terkait gelaran kompetisi Liga 2, Sriwijaya FC memastikan belum berencana kembali mendatangkan pemain baru. Sriwijaya FC menilai komposisi pemain yang sudah ada saat ini sudah cukup untuk ikut berkompetisi. Manajemen juga yakin dengan kemampuan Beto Gonçalves dan kolega. Sejauh ini belum ada penambahan atau pemain yang akan kita untuk lini-lini tertentu ya, belum ada. Tapi tidak menutup kemungkinan dalam perjalanan ini ya. Manajemen Sriwijaya FC memutuskan tidak akan membubarkan skuad yang ada saat ini, meski belum ada kejelasan kapan kompetisi akan bergulir. Manajemen Sriwijaya FC juga berharap kompetisi kasta kedua di tanah air tetap akan bergulir.
Sriwijaya FC kembali menggelar latihan rutin setelah diliburkan 4 hari sejak awal pekan lalu. Direnovasinya Stadion Madya Bumi Sriwijaya Palembang membuat tim asuhan Budiarjo Thalib harus berlatih di lapangan baseball yang berada di Komplek Olahraga Cakabaring. Latihan kali ini, pelatih Sriwijaya FC Budiarjo Thalib hanya memberikan latihan ringan untuk mengembalikan kondisi pemainnya. Meski belum mendapat kepastian gelaran kompetisi, Budiarjo mengakui timnya tetap melakukan persiapan. Pada jeda waktu yang ada, Budiarjo tetap berencana menggelar uji coba. Kemarin sudah berpikir kan sampai 6 aja, tapi ini karena kemunduran lagi, jadi mungkin kita ada uji coba lagi. Berapa kali kita ke daerah mungkin 5 kali sampai 6 kali, sampai ke daerah-daerah kan yang diundang tuh. Kita jalankan sampai ke kabupaten-kabupaten. Itu sudah ada undangan gitu ya? Belum ada, baru satu tuh di Oki Timur, saya nggak tahu Oki Timur ya. Pindahnya lokasi latihan ke lapangan baseball merupakan keuntungan karena dapat mengurangi kejenuhan pemain. Pasca menggelar extraordinary club meeting di Yogyakarta pada pekan lalu, PSSI dan PT LIB sepakat kembali menggulirkan kompetisi Liga 1 pada 1 November nanti. Sedangkan kompetisi Liga 2 baru akan bergulir 1 pekan setelah kick-off Liga 1. Manajemen Sriwijaya FC memastikan ikut dalam lanjutan kompetisi Liga 2 November nanti. Sriwijaya FC menjadi salah satu tim yang berharap agar kompetisi Liga 2 tetap bergulir musim ini. Pasalnya Sriwijaya FC sudah melakukan sejumlah persiapan sebelum kompetisi ditunda untuk kedua kalinya. Intinya dari meeting ini tuh itu tuh adalah bentuk apresiasi dari PSSI dan LIB untuk klub, karena klub Liga 2 juga telah memberikan dukungan moral ke PSSI dan LIB, karena kan klub juga udah banyak berupaya dan banyak melakukan persiapan untuk kompetisi ini sih. Dari klub Liga 1 udah sepakat untuk Liga akan tetap bergulir pada tanggal 1 November. Dan 1 minggu setelah Liga bergulir, Liga 2 kompetisinya akan bergulir juga. Nasib kelanjutan kompetisi sepak bola tanah air menjadi bahasan utama dalam extraordinary club meeting yang digelar PSSI dan PT LIB. Kontestan Liga 1 dan Liga 2 juga menyatakan keinginan untuk melanjutkan kembali kompetisi yang tertunda.